Selamat siang teman-teman, semoga kita dalam keadaan sehat jasmani rohani. Di sini saya Arma Yesi akan mempresentasikan ekologi tumbuhan tentang siklus biogeokimia. Nah, siklus biogeokimia itu adalah semua unsur kimia di dalam alam akan beredar melalui jalan tertentu dari lingkungan ke organisme atau makhluk hidup dan kembali lagi ke lingkungannya. Jika suatu organisme itu mati, maka bahan organik yang terdapat pada tumbuhan organisme tersebut akan dirombak menjadi komponen abiotik dan dikembalikan lagi ke dalam alam atau lingkungan. Peredaran bahan abiotik dari lingkungan melalui komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan dikenal sebagai siklus biogeokimia. Unsur-unsur kimia yang ada di alam kemungkinan terdapat dalam bentuk padat berupa garam-garam mineral, dalam bentuk cair, dan gas yang terdapat sintesis oleh tumbuhan menjadi berbagai senyawa organik seperti karbohidrat, protein, nukleoprotein, asam deoksiribonukleat atau DNA, asam ribonukleat RNA, dan senyawa lainnya yang menyusun tubuh organisme. Nah, siklus biogeokimia dikelompokkan ke dalam tipe siklus, yaitu siklus karbon. Karbon merupakan salah satu unsur yang mengalami daur alam ekosistem, dimulai dari karbon yang ada di atmosfer berpindah melalui tumbuhan hijau, konsumen, dan organisme pengurai, kemudian kembali ke atmosfer lagi. Di atmosfer karbon terkait dalam bentuk senyawa karbon dioksida, yaitu CO2. Pada setiap ekosistem, jumlah karbon yang tersimpan berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh peredaran keanekaragaman dan kompleksitas komponen yang menyusun ekosistem. Kompleksitas ekosistem akan berpengaruh pada kecepatan atau lambatnya siklus karbon yang melalui setiap komponennya. Nah, lalu ada siklus nitrogen. Nitrogen merupakan unsur yang paling penting dalam kehidupan. Unsur dari asam amino membentuk protein dan nukleosida serta sebagai bahan penting yang membentuk asam inti dan di dalam sel. Menurut para ahli, Podums pada tahun 1993, sumber utama nitrogen N2 adalah udara, sedangkan organisme hidup memperoleh nitrogen dalam bentuk garam, nitrat, kemudian disimilasikan pada sitoplasma dalam bentuk protein sebagai cadangan makanan. Nah, kita bisa melihat dari sini, yang tanda merah adalah karbon, daur ulang karbon, warna biru itu daur oksigen. Jadi kita bisa lihat dari gambar, inilah siklus nitrogen. Nah, nitrat. Nitrat yaitu diabsorbsikan oleh akar tanaman, maka selanjutnya nitrogen akan disintesis menjadi protein tanaman, kemudian herbivor yang makanan tumbuhan akan mengubah protein tersebut menjadi protein hewani. Tumbuhan dan hewan yang telah mati akan terdekomposisi sehingga protein nabati dan protein hewani diuraikan menjadi amonia dan asam amino. Demikian pula kotoran-kotoran binatang akan diuraikan menjadi amonia dan asam amino. Menurut Thurl pada tahun 1985 dan Kilham pada tahun 1996 bahwa di alam ini terdapat 3 dugaan nitrogen, yaitu udara, senyawa organik, misalnya nitrat, nitrit, dan amonial, dan senyawa organik, protein, urin, dan asam urin. Peningkatan nitrogen secara biologi dapat dilakukan oleh bakteri non-simbiotik, bakteri simbiotik, dan ganggang hijau biru. Ini daur nitrogen. Adapun peningkatan nitrogen secara kimiawi dikenal sebagai proses peningkatan elektrokimia yang memerlukan energi dari halilintar. Pada proses ini, halilintar melalui udara memberikan energi yang cukup untuk menyatukan nitrogen dan oksigen hingga terbentuk nitrogen dioksida, yaitu NO2. Kemudian gas nitrogen dioksida bereaksi dengan air membentuk asam nitrat. Lalu ada siklus belerang. Siklus belerang ini di atmosfer, belerang terdapat dalam bentuk gas SO2 yang dibentuk selama ada aktivitas vulkanis dan pembakaran bahan bakar fosil.
Selain itu, belerang juga terdapat dalam bentuk gas H2S yang dibentuk sebagai akibat proses pembusukan bahan organik atau proses pembusukan yang terjadi dalam tanah atau air. Unsur belerang dapat tersedia bagi tumbuhan dalam bentuk anion sulfur, yaitu SO4 2 di tanah. Ini daur belerang atau sulfur. Adapun dalam proses pembusukan bahan organik yang dilakukan oleh organisme mikro akan melepaskan belerang baik ke atmosfer maupun ke dalam tanah dalam bentuk H2S. Lalu ada siklus fosfor. Siklus fosfor ini adalah bagian penting dari protoplasma. Unsur tersebut biasanya diserap tanaman. Unsur fosfor merupakan salah satu unsur utama dalam pupuk komersial, sehingga industri pupuk fosfat sangat berperan dalam menjalankan siklus fosfor karena bahan baku pupuk fosfat adalah batu-batuan fosfat yang tersedia di alam. Secara alami, keberadaan fosfor di alam berasal dari pelapukan batuan, mineral atau batuan fosfat, sebagian lagi berasal dari pelapukan bahan organik. Ini daur fosfor. Fosfor terdapat dalam alam seluruh sel tumbuhan yang fungsinya antara lain membentuk asam nukleat untuk menyimpan dan memindahkan energi, adenosin trifosfat dan adenosin difosfat untuk merangsang pembelahan sel, membantu proses asimilasi dan respirasi. Lalu ada siklus air. Di dalam siklus air atau siklus hidrologi, air akan berpindah melalui berbagai tahap proses yang sangat kompleks, apalagi pada permukaan bumi yang bervegetasi seperti hutan, maka proses hidrologi menjadi lebih kompleks. Dalam siklus air, pohon merupakan media perpindahan atau transfer air hujan ke tanah melalui proses penahanan sementara air hujan oleh tajuk pohon, aliran batang, dan aliran air lolos, serta sebagai pemindahan air dari dalam tanah ke vegetasi dan ke atmosfer melalui evapotranspirasi. Ini adalah siklus air. Peningkatan infiltrasi dan perkolasi tanah atau peristiwa bergeraknya air ke bawah dalam profil tanah berdampak positif terhadap peningkatannya muka air tanah. Jika muka air meningkat, maka akan mengurangi kekeringan dan mencegah terjadinya kekeringan pada musim kemarau. Sedangkan berkurangnya aliran permukaan menyebabkan berkurangnya erosi, berkurangnya sedimentasi, mencegahnya tanah longsor, dan bahaya banjir dapat terkendali. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Selamat siang. Kak, kalau tulisan kita merah-merah, udah cek.